mereka itu bagian dari oknumnya atau dari apanya. Tapi pertama niat kami sebenarnya ingin membantu. Ya kita tidak bisa menjanjikan hal-hal yang lain, tetapi kita terus berusaha berdoa. Insya Allah kalau bapak-bapak ibu-ibu ini ikhlas dalam menghadapi cobaan ini, Tuhan juga tidak akan tutup mata. Insya Allah barang itu akan kembali seperti malah lebih daripada sebelumnya. Tapi kalau kita ikhlas, kalau kita kurang ikhlas, ya itu kan cobaan. Artinya ya dengan kesusahan-kesusahan bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah terjadi, mungkin kami lebih sedih lah. Kami lebih sedih karena ya ini bagian dari tanggung jawab kami juga. Artinya bisa saja nanti itu ini ada RT 5. Saya bilang RT 5 bisa-bisa ini RT 5 kita hapuskan. Iya kan? Karena pemukimannya sudah tidak ada lagi. Benar nggak? Ya belum tentu juga saudara-saudara kita ini akan nanti membangun kembali di situ. Mungkin ada yang buat di Tanjung nanti kalau ada dananya, mungkin ada yang nggak buat lagi pulang kampung, ada yang buat mungkin 1-2 saja, ya kan? Itu kita mau bicara, ibaratnya kami ini sedih dalam artian perumahan itu bukan masalah rumahnya. Kalau rumahnya mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf, itu sudah ibaratnya rumah itu materialnya sudah tidak sesuai, sudah lama 23 tahun. Karena ya seingat saya dulu dibangun itu tahun 2000. Bayangkan saya masih kelas 6 SD dan sejarah itu panjang. Artinya ini bukan berbicara masalah harga rumah atau bagaimana, tapi sejarahnya. Dulu pertama perumahan itu dibuat, rencananya itu akan dibuat di Kampung Inaran. Cuman karena warga Inaran menolak dan dicarikanlah tanah di Pegat Bukur. Ini masih hutan semua. Nah itu ya, saya sampaikan ini yang tidak tahu yang baru-baru berapa tahun di situ. Dulu ini hutan, di kampung itu masih di pinggir sungai. Dengan adanya perumahan itu dibangun, disitulah besarnya Pegat Bukur. Jadi Pegat Bukur ini ramai, besar, ya kan? Karena ada perumahan itu. Di situ mulai masyarakat sudah tidak ragu-ragu lagi membangun kiri kanan dan lain-lain. Dulu termasuk warga kami yang asli itu tinggalnya di Tanjung, tidak mau tinggal di Pegat Bukur. Dengan adanya perumahan, mereka kembali lagi. Artinya bahwa kalau kita melihat nominal rumah itu tidak seberapa. Ya kalau mentok-mentok bilang kita kemarin kan belinya paling mahal 30 jutaan lebih lah, ya kan? Tapi nilai sejarahnya itu yang buat kita sedih. Kira-kira nanti siapa yang menjamin perumahan itu akan kembali? Yang paling sedih apa? Mohon maaf ya sekali lagi, ya saya sampaikan kepada bapak-bapak ibu-ibu di sini. Kira-kira nanti apalagi saat ini kita sudah bunga mau tutup, mau pupuk seterusnya, kira-kira siapa yang menjamin bapak-bapak ibu bertahan di sini? Tidak kan? Iya, tidak ada yang menjamin dan tidak ada yang menjamin perumahan itu kembali seperti semula. Dan yang paling sedihnya itu kami, bahwa kami sangat sudah kehilangan pemukiman, kehilangan orang-orangnya, karena ini kan tidak ada alasan lagi, ya kan? Jadi cukuplah kesedihan ini kita tanggung sama-sama. Jadi jangan beranggapan bahwa para korban ini yang mungkin sedih-sedih, kami bukan senang ini terjadi, ya kan? Ya tapi intinya ini adalah cobaan dari Tuhan. Kita semua punya keyakinan kita lagi diuji nih sama Tuhan. Ada yang di PHK sekarang nih. Kemarin saya dapat surat ada 40 orang. PT Buma, PTP sudah lain sudah tidak bekerja, rumahnya terbakar. Artinya Tuhan itu lagi mencoba kita. Insya Allah kalau kita sanggup untuk bisa membangun kembali, Tuhan akan membalas yang lebih baik lagi. Itu pasti. Saya yakin itu. Artinya sekali lagi saya sampaikan
ya saya sampaikan luka yang mendalam lah artinya. Jadi hal ini jangan dijadikan sebagai pemecah kita. Artinya ya bapak-bapak ibu-ibu boleh berasumsi bermacam-macam kepada kami, berasumsi berpendapat yang lain kepada kami, monggo. Tapi sekali lagi niat kami untuk bagaimana bapak-bapak ibu-ibu para korban bisa bangun kembali, semangat kembali dalam menghadapi cobaan ini. Itu yang paling penting. Itu tadi masalah dana, hal lain kami laporkan hari ini, apa saja pengeluarannya, apa saja yang masuk berapa. Sekali lagi tolong itu dicerna, jangan melihat nominalnya. Nominalnya sekian 500 juta. Kok kami cuma dapat amplop 1 juta, 2 juta. Nah, tinggal dikali aja. Kalau 1 juta dikali 100 orang sudah 100 juta. 2 juta dikali 100 orang sudah 2 juta. Nah, kalau bapak-bapak ibu-ibu ngelihat dari nilai jumlahnya yang memang besar, tapi kan korbannya bukan 1 orang, kan 100 orang. Apalagi ditambah kami kemarin dapat komplain, Pak kami yang dampak kena juga. Kami kasih yang kena dampak, Pak kenapa yang dampak kena dapat juga? Protes lagi kubu yang habis rumahnya. Nah ini Pak, kami punya rumah tapi dia tinggal situ, Pak ini rumah kami, kenapa kami tidak dapat? Jadi yang posisi kami ini selalu bukan salah, ya lemahnya di situ. Ya kami ini kebingungan kadang-kadang. Artinya tidak mengurangi hak dari ibu bapak-bapak yang nanti. Ya saya sekali lagi mohon maaf, terutama ini pada Pak RT. Sebenarnya kita harus ucapkan terima kasih kepada Pak RT. Pak RT ini sudah lagi sakit, ya ngurusin, mungkin ya mohon maaf aja kalau mungkin Pak RT ini tidak bisa maksimal. Nah itu yang paling penting. Nanti didengar saja apa saja yang akan disampaikan dari tim kami sebagai penanggung jawab keuangan, karena saya terus terang pribadi kepala kampung nerima bantuan itu saya langsung dapat uang, dapat saya oper, karena memang biar satu catatan gitu, biar tidak kebingungan. Nah itu yang paling penting. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Mungkin terakhir hari ini kami ada membagi uang 900.000 satu kepala. Ada kurang lebih 117 amplop yang kami bagikan. Iya kan? Salah. Kali 900.000 itu sudah ya 100 juta lebih lah. Nah kami hari ini juga membagikan ada sedikit sembako sisa. Ya mohon maaf kalau dalam paketan itu mungkin ada yang kok aku satenya nggak ada, kok minyaknya nggak ada, karena kami selang-seling. Kalau yang udah dapat minyak berarti dapat sarden atau gula. Karena memang ini sisa-sisa yang memang harus kami tetap akan donaturkan, kami bagikan. Nah itu sama ada alat alat sabun sedikit ya mandilah. Terus hari ini juga kami bagi Rex Sugar 50 sama kompor 50. Nah ini sebenarnya kami ini bingung membaginya. Nah cuman tolong ini diterima dalam artian itu kan 50 Rex Sugar, 50 kompor. Nanti kita kita cabut, karena kalau harus memilih Pak saya dapat Rex Sugar nggak bisa, nggak cukup. Makanya itu Rex Sugar itu kami tuh pusing membaginya, dan itu sudah mau 1 bulan Rex Sugar itu sama kami baginya bingung. Kalau kami bagi pasti ada yang tidak dapat, nah, masalah lagi. Nah ini tolong dimengerti, harganya itu hampir sama antara kompor itu kan satu paket sama selangnya, itu hampir sama harga Rex Sugar, ya kurang lebih lah. Jadi nanti siapa yang cabut nanti dapat Rex Sugar, berarti nanti ambil Rex Sugar. Sekali lagi mohon maaf, ini bukan undian ya, karena memang keadaannya seperti itu. Jangan sampai salah ini korban kebakaran ini, bukan undian berhadiah, bukan. Kami itu membaginya bingung. Kalau kami bagi semua mungkin pengen dapat Rex Sugar, pengen dapat kompor. Tapi kalau dicabut kan sesuai keberuntungan kan. Nah, tapi bukan kami itu, mohon maaf sekali lagi bukan masalah undian tadilah. Nah, jangan sampai tersinggung. Nah, kami juga masih punya stok kasur ada 40 sama karpet 40. Kami juga masih bingung baginya itu kurang. Yang mudah-mudahan nanti ada donatur yang melengkapi jumlahnya bisa kami bagikan lagi. Tenang saja, masih ada kami simpan baik-baik. Nanti kalau bisa cukup kami bagi akan kami bagi. Ya bapak-bapak ibu-ibu ya. Ya terima kasih. Mungkin
Itu yang perlu saya sampaikan hari ini. Selesai kata sambutan ini, nanti seperti biasa nanti nunggunya di luar. Nanti kita panggil satu-satu ya. Sama terus. Itu tadi terakhir. Terima kasih buat seluruh saudara-saudara yang hadir di sini, apalagi ini menginjak bulan Ramadan. Nah, bagi yang menjalankan, selamat menunaikan ibadah puasa. Ya, artinya mudah-mudahan momen ini juga menjadi momen yang sangat berharga bagi kita. Tetap sabar, berdoa, berusaha. Kalaupun ada masalah, ada hambatan, ada yang perlu dicurhat sama saya, datangi saya ke kantor atau ke rumah. Jadi jangan berbicara, jangan nanyanya sama-sama korban. Oh itu gimana nih? Nanti yang korban ini jawabnya lain lagi. Nanti kalau ada yang kurang jelas, datang ke saya. Kenapa kau dapat shooter? Kenapa kau dapat kompor? Kenapa begitulah? Nah, jadi masalah lagi itu. Jadi pukul-pukulan sama kompor sama shooter itu. Kalau ada yang kurang jelas, ditanya nanti sama saya, gitu lah. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Mungkin karena ada Pak Erik di sini. Terus begini saran saya Pak Erik, karena ini mengingat nanti, kalau bisa nanti kalau siapa tahu nanti ada dana masuk lagi, mungkin saran saya untuk biar lebih lah, karena kami ini juga tidak enak juga karena rasanya itu. Biar aja nanti siapa tahu dari korban-korban ini bentuk panitia baru, ya kan? Nanti diketuai siapa-siapa, bentuk panitia baru. Kalau ada bantuan-bantuan sudah nanti mereka yang urus, ya kan? Begitu nanti ini saran kami Pak, karena memang kalau tidak salah itu nanti besok varian ada ngantar uang lagi dari karyawan rumah itu untuk seluruh. Jangan sampai itu bantuan dari rumah dipotong gaji karyawan-karyawan. Jadi jangan sampai saya paham itu bukan untuk orang karyawan rumah aja ya. Jangan sampai salah paham lagi nanti. Itu untuk seluruh korban. Nah, jangan sampai nanti wah itu untuk kami karyawan rumah aja yang bukan karyawan tidak dapat. Jangan, itu memang manajemen pesannya itu bantuan karyawan rumah yang dipotong gaji, tapi diperuntukkan untuk seluruh korban. Nah, sampai nanti salah paham lagi ya kan, gara-gara yang semacam ini. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan di awal ini. Mungkin Pak